Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya, selamat sore. Bertemu lagi nih dengan saya Evi Dan saya Imel. dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 5 September 2020. Nah kakak-kakak semuanya, kali ini kita akan meliput kegiatan menarik lagi loh yang ada di minggu lalu. Oh, pastinya kegiatan pitaran kan Kak Imel? Betul banget dong Kak Evi. Kegiatan pitaran pelatih ini sempat kita liput ya di kegiatan Salam Pramuka minggu kemarin. Tapi kali ini kita akan membahasnya lebih jelas kegiatan pitaran pelatih ini. Yap, betul sekali. Jadi minggu lalu kami sempat mewawancarai Kak Ade Sebagai Kak Warcap Kota Bogor dan pembina apel pembukaan kegiatan pramuka pelatih nih. Langsung aja yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadilah pelatih milenial. Jaga kesehatan. Assalamualaikum Kak Ade. Waalaikumsalam Kak Gimana Kak kabarnya hari ini? Saya sehat bener ini. Dalam kondisi sehat, habis olahraga gitu, jadi senang lah kita hari ini. Kak Lagi Ade. gembira. Alhamdulillah ya. Oke Kak, saya Melati dari TV Pramuka. Izin bertanya nih Kak, bagaimana sih pentingnya menurut Kakak mengikuti kegiatan pitaran pelatih ini Kak? Ya, jadi saya ingin juga kembali ke belakang bahwa 59 tahun Pramuka bergerak itu kan hanya untuk bagaimana mewujudkan lah generasi atau manusia yang memiliki kepribadian beriman, berakhlak mulia, kemudian juga bersikap demokratis, jujur, santun, sopan, segala macam. Rasanya sempurna benar hidupnya untuk menjadi seorang anggota pramuka kalau itu wujud. Dan itu yakin kan hanya tidak asal diperoleh dari seorang pembina ketika anak itu peserta didik ada di sekolah. Kemudian juga pembina itu diperoleh pemahaman itu dari ikut kegiatan pelatihan ini ya. Maka untuk seorang pelatih itu sangat pantas dan juga wajib tidak sekedar paham tentang itu, sumpah-sumpah itu menjadi sebuah wujud dalam kehidupannya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar cerita kepada yang lain, harus sopan, harus santun, harus bersahaja, harus jadi patriot yang sopan, tapi dia sendiri tidak gitu kan. Dan untuk seorang pelatih bukan hanya sekedar dalam kegiatan pelatihan, dalam situasi apapun mereka harus itu. Nah, kebetulan tahun 2020 ini kami membuat kebijakan di Koarcap itu tidak memperbanyak kegiatan KMD. Jadi KMD yang mandiri pun itu tidak banyak. Kebetulan situasinya sekarang COVID. Nah, oleh karena itu untuk seorang pelatih harus tetap pemahaman itu dimiliki. Harus terus diupdate ya Pak. Maka tetap dilakukan kegiatan pitaran lah, sekedar mengingatkan kepada mereka, mengupdate segala hal, dan oleh karena itu kami undang narasumbernya dari Kuarnas. Tapi itu nanti biar kolaborasi, mereka diskusi, FGD, kemudian menghasilkan sesuatu. Saya ingin para pelatih pramuka tuh jangan membusung dada, wah aku lebih paham tentang pramuka, tidak seperti itu. Tapi untuk seorang pelatih pramuka itu harus setiap saat mencoba memperbaiki diri
Dari apa? Dari hasil pelatihan. Oh dulu kemarin waktu kita lakukan kegiatan pelatihan KMD ini ada hal yang kurang misalnya gitu. Itu kita diskusikan terus, tapi ujungnya harus diperbaiki. Rujukannya tadi ketika semua ini adalah untuk kepentingan mewujudkan apa para pembina pelatih yang punya sikap dengan nilai kepramukaan. Gitu. Oke Kak, selanjutnya mungkin tanggapan Kak Ade mengenai pramuka yang ada di Kota Bogor Kak. Saya merasa hebat gitu pramuka Kota Bogor ini karena hebat ini dibuktikan lah, tidak sekedar lisan cerita, tapi wujud dalam berbagai kehidupan. Dan apa kalau lihat secara organisasi di pramuka Kuarcap tuh semua administrasi seluruh teradministrasikan. Kemudian ketika cerita tentang Bina Muda tidak juga surut kegiatannya. Dalam situasi ini ada membuat TV pramuka gitu. Salah satu upaya jadi sarana untuk kepentingan memperlancar komunikasi dengan semua, baik dengan itu pembina, dengan juga peserta didik gitu. Betul itu sekali, dilakukan seluruh. Kemudian dalam situasi seperti ini malah muncul kemarin juga Saka Widya Bakti baru ini juga luar biasa misalnya. Jadi tidak surut dari kegiatan pramuka. Jadi kalau menghitung kegiatan pramuka di Kota Bogor dibanding dengan jumlah hari setahun itu jauh lebih besar banyak kan kegiatan pramuka gitu kan dibanding dengan jumlah hari. Jadi dan semua teradministrasikan, baik itu yang ada dilakukan di Gugus Depan, di Kuaran, di Kuarcap, semua teradministrasikan di Kuarcap. Dan dukungan pemerintah Kota Bogor juga sangat hebat. Jadi kalau cerita tentang anggaran pemerintah Kota Bogor untuk kegiatan-kegiatan lain ini dikurangi seluruh. Tapi untuk pramuka mah saya lihat naik dari tahun lalu naik gitu kan. Nah jadi saking juga mendukung terhadap gerakan pramuka di Kota Bogor. Dan ujungnya melatih mungkin ya kalau disebut baik itu juga ada ukuran standar dan dinilai oleh Jawa Barat gitu kan. Dulu ketika saya jadi Kak Kuarcap awal, Kota Bogor ini dalam posisi urutan ke-22 di Jawa Barat. Jadi seolah tidak ada kegiatan Kuarcapnya ada, tapi tidak ada kegiatan, sekretariatnya nggak jelas gitu kan, apa yang dilakukan juga nggak terlihat lah gitu, nggak terasa oleh masyarakat. Tapi 5 tahun kita gerak semua, alhamdulillah jadi ketiga di Jawa Barat dan kemarin 5 tahun kemarin sempat juga dilakukan evaluasi oleh Jawa Barat. Mudah-mudahan lah, saya sih bermimpinya bisa jadi rujukan untuk kepentingan Kuarcap lain. Jadi harus lebih baik dibanding dengan ketiga. Nanti katanya akan diumumkan dalam acara Musda yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6, 7, 8 September gitu. Oke Kak, yang terakhir pesan untuk para anggota pramuka khususnya untuk kepada para pembina yang ada di Kota Bogor. Ya, jadi karena judulnya pembina, maka pembina ini harus lebih baik daripada yang dibina. Ada dasar dharma yang cukup bisa dirujukan untuk kita sebagai pembina. Suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Di 3 hal ini betul-betul harus diperlihatkan, harus jadi jati diri, jadi sikap kita, dan menjadi perilaku kita. Luruskan, niatkan bahwa kita sebagai pembina harus jadi uswah, contoh untuk kepentingan siapapun peserta didik. Baik khususnya di kalangan pendidik, di kalangan peserta didik, di kalangan para anak-anak yang dibinanya lah gitu. Yang kedua ya tentu juga tidak sekedar niat, tapi juga upayakan lisan itu tidak ada pembina pramuka yang memberikan contoh yang tidak bagus ketika bicara. Wah keren sekali ya Kak Evi.
dan sangat motivasi juga ya pastinya. Betul banget, pramuka itu selalu menyebarkan hal yang positif dan menarik pastinya. Oke, next teman-teman. Sekarang kita bakal tampilkan nih bincang-bincang kita dengan Kak Aida selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pitaran Pelatih. Langsung aja yuk, tanpa lama-lama kita simak videonya. Kamu udah berapa lama menjadi anggota di Binawasa ini? Kalau Binawasa baru 5 tahun, tapi untuk bergabung di pengurus pelatih udah 10 tahun. Kamu udah 1 dekade ya? Ya, udah 2. Untuk tadi di pembukaan kan Kak Aida mendapatkan penghargaan ya Kak? Ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak penghargaannya itu seperti apa? Ya, itu adalah penghargaan kepada anggota pramuka dewasa, namanya TPOD, tanda penghargaan anggota dewasa gitu. Itu diberikan dari Pancawasa 5, artinya Pancawasa 5 itu diberikan untuk yang kelima kalinya selama 5 tahun berturut-turut seperti itu. Jadi kita sudah mengabdi di kepramukaan dan di pendidikan kepramukaan ini. Kalau 5 tahun, yang kelima berarti udah 25 tahun seperti itu. Entah itu kita sebagai pembina pramuka, entah kita sebagai babigus, atau sebagai pengurus di Pacak, atau pengurus di Kuarang, ataupun ada di Saka, itu diberikan sebagai anugerah atau penghargaan karena kita memang memiliki komitmen bersama untuk memajukan kepramukaan itu. Oke, kalau kegiatan ini menjadi ketua panitia ya Kak? Mungkin bisa diceritakan tantangan dan hambatannya sebelum melaksanakan kegiatan ini Kak? Ya, memang di kegiatan sebetulnya rutin di Binawasa kita lakukan. Tapi tantangan tahun ini karena adanya pandemi ya, jadi memiliki tantangan tersendiri. Yaitu dengan cara kita sekarang juga melaksanakan ada 2 karena pakai protokol kesehatan yang harus ketat. Hanya sebagian kecil yang ada di sini untuk melaksanakan luring, tapi ada juga yang melaksanakan melalui daring Zoom dari Pramuka seperti itu. Tantangannya sih tidak ada ya, karena memang kita memang program rutin setiap tahun. Iya, dan biasa kita melaksanakan pitaran pelatih. Yang terakhir Kak, mungkin ada pesan untuk para anggota pramuka, khususnya untuk para pembina yang ada di Kota Bogor. Iya. Jadi pitaran pelatih saya bahas sedikit ya Kak. Kenapa ini kita laksanakan? Memang berkaitan dengan pembinaan anggota dewasa. Jadi pertanyaannya anggota dewasa itu siapa saja? Yaitu para pembina. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan nantinya di pitaran pelatih ini intinya kan kepada para pelatih di Pusdiklatcap, sekitar 59 anggota kami itu sebenarnya. Nah, implementasi yang diharapkan oleh Kakwarsap adalah tidak hanya sekedar kita mengikuti sekarang ini ada pitaran pelatih, artinya pitaran kan kita berbagi, kita sharing dalam pengetahuan, keterampilan, dan sharing dalam kebijakan manajerial seperti itu, pengelolaan kepramukaan. Kita sharing sekarang ini ada narasumber yang dari Warnas. Nah, bagaimana kesannya untuk implementasi itu? Diharapkan kan di dalam kegiatan para pelatih itu mengimplementasikannya kepada para pembina. Ya, sehingga pembina insya Allah di Kota Bogor ini kita pertama dari jumlah pembina itu sudah memadai, tetapi mengenai kualitas dan mutu dalam pembinaan itu yang masih perlu kita tingkatkan seperti itu. Melalui pitaran pelatih ini diharapkan pelatihnya juga mumpuni, bisa mengimplementasikan kepada para pembina dan dinas sebelumnya di Kota Bogor, di Kuarcap Kota Bogor. Iya Kak. Tadi kan itu manfaat juga ya. Terakhir ini pesan untuk anggota pramuka yang di Kota Bogor. Ya. Pesan anggota pramuka di Kota Bogor. Pertama, kita sangat berterima kasih ya dengan luar biasa terus meningkatkan seperti yang disampaikan Kak Kuarcap, bagaimana kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan ini dengan mengedepankan protokoler kesehatan dalam masa pandemi. Jadi bukan berarti dalam masa pandemi ini kegiatan-kegiatan kita itu berkurang, tetapi kita tetap melaksanakan, kan ada virtual, jadi mohon seluruh pembina tetap juga melaksanakan kegiatan pramuka, namun diperhatikan protokol kesehatan dan juga melalui virtual kalau itu memang memungkinkan. Kemudian yang berikutnya pesan untuk para pembina,
mudah-mudahan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi selama pandemi ini. Berkesempatan banyak sekali yang dilakukan seperti gelar ajar, seperti pertemuan-pertemuan, nah itu perlu diikuti. Setelah berbincang-bincang dengan Kak Aida yang sangat luar biasa dan sukses mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Pitaran Pelatih, Kami juga sempat berbincang-bincang dengan Kak Susi selaku Purnakuatir Nasional. tapi sampai sekarang masih aktif pramuka loh, keren banget kan? Keren banget dong pastinya. Langsung aja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam kakak, selamat siang. Ya. Oke Kak, mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman semua yang anggota pramuka. Halo teman-teman pramuka, adik-adik, kakak-kakak, salam pramuka. Salam. Oke Kak, kakak ini kan dari Waka Kuarnas ya? Dulu, Heeh. sekarang udah. Mungkin bisa diceritakan Kak waktu di Kuarnas itu sebagai apa dan pengalamannya juga yang ada di Kota Bogor khususnya. Oh gitu, ya. Ya dulu sekali saya adalah Ketua Dewan Kerja Penerapan DGA tingkat nasional ya tahun 78 sampai 83, belum lahir ya. Ketua DKN. Dewan Kerja Nasional ya DKN ya. Kemudian menjadi andalan nasional dan terus tahun 2014 kemarin ya, menjadi wakil ketua Kuatir Nasional Gerakan Pramuka, urusan anggota dewasa Gerakan Pramuka, ya, Binawasa ya. Iya. Itu Kak. Yang untuk diceritakan yang di Kota Bogornya Kak mungkin. Kalau di Kota Bogor sebagai pelatih ya, membantu pelatihan ya ikut dalam beberapa kegiatan ya tentunya seperti itu aja. Nah, saya juga anggota dari APR, Asia Pacific Region, di subkomite dari tahun 2007 sampai kemarin 2018. Jadi lumayan lama di Asia Pasifik ya. Itu semacam andalannya lah ya. Jadi kalau kita di kuartir keandalan ya, dan juga andalan di tingkat nasional beberapa periode, juga andalan di tingkat Asia Pasifik. Itu aja Kak. Pengalamannya banyak. Iya Kak. Mungkin untuk sekarang kegiatan Pitaran Pelatih ini menurut Kakak tanggapan dan manfaatnya seperti apa Kak? Kegiatan Pitaran Pelatih memang itu program kita untuk anggota dewasa, untuk para pelatih ya. Nah, program itu sekarang ini kita laksanakan di Bogor ini dalam era pandemi. Biasanya memang kita melakukan dengan virtual, tapi waktu itu kita ingin sekali bertemu ya, sudah dijadwalkan dan baru kemarin diberitahu bahwa hari ini kita Kota Bogor meningkat menjadi Bogor merah ya. Iya. Tapi kita sudah mempersiapkan cara yang terbaik. Kita sudah disinfektan dan sebagainya, ruangannya semua steril dan kita bisa bertemu. Ini baik sekali karena karena pelatih harus hidup ya. Pelatih kita jangan berhenti begitu ada COVID, kita tidak berkegiatan apa-apa. Dan juga tadi kita berdiskusi bahwa kita sekarang ini berada di era industri 4 ya, 4.0 industri yang sudah menggunakan internet digital dan dunia sekarang sedang melangkah ke era society 5 di mana nanti kita sangat menggunakan hasil rekayasa atau hasil kecerdasan buatan yang kita ciptakan robot-robot untuk membantu kehidupan manusia. Nah, itu adalah suatu masa yang ada di depan kita dan bagaimana pramuka harus mempersiapkan peserta didiknya. Jangan sampai ketinggalan ya Kak kita. Iya, harus survive, bisa hidup di era industri 4 dan bagaimana nanti di era industri 5 yang tidak kita bayangkan bahwa nanti akan banyak kita menciptakan robot-robot untuk membantu kehidupan manusia. Gitu kan. Oke, yang terakhir pesan untuk para anggota pramuka yang ada di Kota Bogor. Pesan dari Kakak harus kayak gimana mungkin? Kegiatan-kegiatan kita di pramuka di Kota Bogor tentu bisa terus berjalan, tetapi tidak semuanya harus bertemu dengan secara fisik karena kita menghadapi pandemi ya, tapi kita bisa melakukannya dengan virtual. Tidak harus selalu virtual, tetapi kita bisa
melakukan dengan membuat tulisan-tulisan, ya, menginovasi bentuk-bentuk pelatihan oleh pembina yang divisualkan dan diterima oleh peserta didik. Jadi kita harus tetap berjalan, tetap berlatih, menyelesaikan syarat kecakapan umum dan khususnya, mencapai pramuka Garudanya, dan tentu para pembina dan pelatih sekarang ini sedang menggodok bagaimana cara terbaik supaya pendidikan ini tidak terhenti, dan kita harus maju terus, dan kita ingin Kota Bogor menjadi nomor 1, menjadi contoh bagi kuacap-kuacap yang lain di Jawa Barat. Amin, ya rabbal alamin. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Keren sekali ya kasus ini, wajib menjadi contoh dan teladan untuk anggota pramuka pastinya. Betul banget nih Kak Evi. Oke nih Kak Evi, tadi kan kita sudah membahas kegiatan tentang di minggu lalu. Nah, sekarang kita menuju informasi seputar kegiatan pramuka di minggu ini. Yaitu Kuarcap Kota Bogor akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan musyawarah daerah Jawa Barat loh Kak Evi. Dan kegiatan ini juga rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober tahun 2020. Bener banget nih Kak Imel, kegiatan ini akan dilaksanakan di Kebun Raya Bogor, Aston Bogor, dan di Jibon. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Harapan kami acara musyawarah daerah tersebut bisa berlangsung dengan sukses ya Kak. Amin. Oke nih Kak Imel, selanjutnya kami akan menyampaikan kabar gembira loh. Yap, masih di minggu ini, Kuartir Cabang Kota Bogor mengadakan bakti sosial di SMP Mutiara Kartini Cimanggu. Oke, jadi kegiatan bakti sosial ini yang diadakan oleh Kak Kuarcap Kota Bogor, dihadiri oleh Kak Kuarcap Kota Bogor, Andalan Cabang Bidang Adimas, dan Kepala Sekolah SMP Mutiara Kartini. Selain itu, kami juga sempat mewawancarai Kak Ade dalam kegiatan baksos tersebut. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ade. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah. Baik Pak Ade, boleh salam-salam sama teman-teman TV Pramuka dan perkenalannya. Untuk semua anggota Pramuka Kota Bogor yang juga sempat nonton, salam Pramuka dari SMP Mutiara Kartini Cimanggu. Ya. Pak Ade, ini acara Baskos yang seperti apa, bisa tolong dijelaskan? Jadi ini program Kuarcap di bidang abdi masyarakat. Banyak hal yang saya lakukan dalam situasi COVID atau pandemi ini. Pramuka lewat abdi masyarakat berbuat dari awal sosialisasi, membagikan masker, kemudian juga sosialisasi, membuat gerakan nasi bungkus, sempat juga dilakukan. Nah, hari ini mereka melakukan pengumpulan ya bansos, termasuk juga dari kegiatan yang ada, menyisihkan untuk kepentingan bantuan alat pendidikan bagi peserta didik. Ini kalau melihat 100 jumlahnya yang diserahkan ke tempat ini, mungkin ke tempat lain. Menurut informasi abdi masyarakat bahwa
kegiatan ini dilakukan juga ke kecamatan-kecamatan lain. Nah, alhamdulillah, jadi ada bukunya, ada juga sedikit untuk menunjang kegiatan belajar, vitamin, dan kemudian juga ada biskuit, sekedar untuk ya berbagi makan lah kepada peserta didik di Mutiara Kartini ini. Karena saya tahu bahwa kami paham sekolah ini dulu dibentuk dengan istilahnya gratis, dan anak-anaknya yang tidak berkesempatan untuk sekolah di tempat-tempat yang sekolah-sekolah yang ya mungkin secara pandangan masyarakat bagus secara fisik, mereka sekolah di tempat ini gitu. Tapi saya mendengar cerita tadi, ini luar biasa sekolah perjuangannya, sekaligus juga para guru-gurunya, pendidiknya, dengan tidak berpikir tentang upah atau gaji gitu, tapi bagaimana mereka berpikir agar peserta didik terselamatkan dengan kurikulum atau proses pembelajaran yang sama seperti halnya dilakukan untuk sekolah-sekolah lain lah gitu. Ya. Benar pahlawan tanpa jasa ya. Iya, sangat luar biasa lah. Ini Baskos berkalakah di SMP Mutiara Kartini ini? Memang pernah juga dulu melakukan baksos ke tempat ini, tapi untuk kali ini di situasi COVID, ini baru kali ini untuk baksos alat belajar gitu kan, sarana belajar, dan juga ada sedikit bantuan untuk anak-anaknya. Harapan Bapak untuk SMP Mutiara Kartini ini apa nih? Sesuai dengan namanya, Mutiara Kartini. Jadi mutiaran, kita paham mutiarannya lah mutiara, yang juga ini sebuah barang yang sangat luar biasa, punya nilai harga yang sangat hebat gitu. Jadi berharap ketika mutiara itu posisi ada di dalam lumpur pun tetap mutiara saja. Nah, saya berharap sekali dengan sesuai dengan namanya mutiara, maka satu saat ini akan wujud menjadi sekolah yang berbeda dengan yang lain. Kalau mendengar tadi, yang saya sudah memahami, mungkin bisa dianggap juga sebagai mutiaranya guru-gurunya. Guru-gurunya tanpa ya honor yang sesuai dengan UMR, UMK, tapi ada ketulusan mereka mengajar peserta didik. Jadi kalau termasuk kondisi sekarang diwajibkan pakai lewat daring, itu mereka lakukan juga. Padahal sangat terbatas gitu kemampuan seorang guru termasuk yayasannya. Jadi saya anggap bahwa niat tulus itu bagaikan mutiara, beda dengan yang lain gitu kan, tanpa digaji yang hebat gitu kan, tapi mereka mampu bersikap, berperilaku, mengajarkan anak-anak didiknya di sekolah ini gitu. Oke, Pak Adi boleh minta pesan-pesannya untuk teman-teman TV Pramuka. Jadi baksos ini bukan sekedar kegiatan rutin, tapi ingin di sebuah edukasi untuk kita semua. Jadi untuk anggota pramuka atau pembina pramuka yang kira-kira punya rezeki lebih, ya bisa saja nanti kita himpun di Kuajar untuk kita salurkan kepada mereka anak-anak yang sangat memerlukan anggota pramuka di Kota Bogor. Dan terima kasih untuk semuanya, para abdi mas, termasuk seluruh DKC dan seluruh andalan yang telah berbuat menjadikan pramuka sebagai organisasi kebaikan. Salam pramuka. Semoga Kuacap Kota Bogor selalu bisa memberikan hal-hal yang positif untuk masyarakat ya. Dan kita juga sempat mewawancarai siswa SMP Mutiara Kartini yang menjadi salah satu penerima bakti sosial tersebut. Langsung aja yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sapa-sapanya teman-teman TV Pramuka? Hai teman-teman, saya Bentar. Boleh perkenalannya juga? Nama saya Bentar. Umur 12. Ya. Cita-cita Adek apa nih? Cita-citanya jadi tentara. Wih, keren ya jadi tentara. Nih, perasaan Adek senang gak nih dapat santunan dari Pramuka Kota Bogor? Senang. Senang ya.
Kalau boleh tahu, harapan Ade untuk kedepannya apa nih? Semoga Pramuka berjasa yang berjaya. Semoga Pramuka yang berjaya Ya. untuk Kota Bogor. Oke, kasih pesan dong buat teman-teman di tengah pandemi ini nih. Saling jaga jarak. Bila keluar menggunakan masker. Dan sering mencuci tangan. Oke. Dadah dong sama teman-teman. Dadah. Tunjukin dong itunya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa berbagi kebahagiaan di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Betul sekali Kak Evi. Oh iya nih Kak Evi, hari Jumat kemarin kita sempat melihat Tugu Pramuka Kota Bogor yang Oh, terletak di batu tulis loh, yang insya Allah akan segera diresmikan. Iya nih Kak Imel, keren banget ya. Penasaran kan teman-teman seperti apa? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor, bidang pengabdian masyarakat, alhamdulillah sudah menyelesaikan Tugu Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Tugu ini adalah kenang-kenangan dari kami Kuarcap Pramuka Kota Bogor periode 2010-2020. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi Pramuka Kota Bogor, di mana Pramuka Kota Bogor memiliki Tugu Pramuka yang berada di Batu Tulis. Rencana Tugu Pramuka ini akan diresmikan langsung oleh Kak Kuarcap beserta pengurus Kuarcap Kota Bogor. Ini merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi kita semua, bagi anggota Pramuka di Kota Bogor dan bagi semua masyarakat di Kota Bogor. Kemudian kami ingatkan kepada semua anggota Pramuka, baik pembina, kakak-kakak, adik-adik semuanya, untuk selalu diam di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Dan Pramuka menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada keluarga, bahwa dengan kondisi seperti ini kita prihatin dan kita terus membantu pemerintah Kota Bogor untuk menangani COVID-19 ini. Untuk itu, selalu berkreativitas, selalu menjalankan dasa dharma, walaupun kita semua berada di rumah dan kegiatan kita terbatas. Sekali lagi, kita menghimbau kepada semua masyarakat Kota Bogor untuk selalu Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi tetap ikuti aturan pemerintah ya. Betul banget, kita harus segera atasi pandemi COVID-19 ini. Dengan cara Tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan tetap jaga jarak. lalu jangan lupa untuk hindari tempat-tempat yang berkerumun. Dan saya Email, Saya Evi, pamit undur diri. salam Pramuka.